من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam pengurus masjid, jemaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang penuh berkah ini kita kembali bisa hadir dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita bahas tentang hifzul lisan. Hifzul lisan ini bahasa kita memelihara lisan supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi para sahabat. Jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Faqala, sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ausani, wahai Rasulullah, tolong wasiatkan kepada kami. Dulu di masa Nabi, sahabat ketemu Nabi minta wasiat. Tradisi minta wasiat, minta petunjuk itu mulai tradisi para sahabat-sahabat dulu. Jadi kalau dia ketemu Nabi minta nasihat, minta petunjuk. Kata Nabi, qala alaika bitaqwallah, hendaklah engkau takwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kulli khairin, karena takwa itu himpunan segala kebaikan. Takwa dalam artian yang seluas-luasnya. Takwa itu banyak. Takut itu takwa. Melahara diri daripada yang haram itu takwa. Orang yang taat kepada Allah itu takwa. Orang yang menahan diri untuk tidak melakukan maksiat itu takwa. Orang yang mampu menahan ammarah itu takwa. Ya. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa alaika bil jihadi, hendaklah engkau berjihad. Jihad di sini secara khusus jihad melawan hawa nafsu. Ketika pulang dari perang Badar, Nabi pernah berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal perang Badar itu perang yang sangat dahsyat. Umat Islam 313, orang kafir 1000, tapi 1000 dikalahkan 313. Alhamdulillah Nabi bisa mengalahkan mereka.
Ketika itu Nabi mengeluarkan satu pernyataan, kita baru pulang dari jihad kecil kepada jihad besar. Kata sahabat, apa itu jihad yang besar? Jihadu hawa nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Kita tahu sembahyang berjamaah itu sebuah kefarduan, tapi jarang kita lakukan. Itu jihad. Kita tahu baca sholat malam itu bagus, pahalanya luar biasa, tapi jarang kita kerjakan. Itu jihad. Kita tahu baca Quran itu pahalanya yang luar biasa, tapi jarang juga kita kerjakan. Itu jihad. Ya, menuntut ilmu itu jihad. Mencari rezeki itu jihad. Kemudian kata Nabi lagi, pesan Nabi yang ketiga, wa 'alaika bi zikrillah. Jadi pesan Nabi yang ketiga dengan sahabat tadi, kalau yang pertama takwa, yang kedua jihad, yang ketiga wa 'alaika bi zikrillah. Hendaklah engkau perbanyak zikir kepada Allah. Orang yang senang berzikir itu orang yang sangat disayangi oleh Allah. Makanya dalam beberapa riwayat, betapa orang yang suka berzikir Allah kasih nilai kemuliaan, baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang zikir itu sendiri. Ya. Kemudian pesan Nabi yang keempat, watilawatil Quran. Jadi pesan Nabi yang keempat adalah tilawatil Quran. Karena tidak ada amalan yang paling mulia kecuali Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kata Nabi, fa innahu nurun. Karena Al-Quran itu cahaya. Kalau kita ingin dapat cahaya, dekat-dekat dengan Al-Quran. Makanya jangan tinggalkan 3 hari tidak baca Quran. Ya kalau bisa setiap waktu. Ya, kalau tidak bisa juga ya jangan tinggalkan 3 hari tidak baca Al-Quran. Kalau kita ingin dapat mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Dan mukjizat Nabi yang luar biasa adalah Al-Quran. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj itu masih kecil itu. Ada lagi mukjizat yang besar adalah Al-Quran. Makanya orang yang berdekat-dekat dengan Al-Quran, maka dia dapat kemuliaan. Yang kita bahas kemarin itu, kalau anak kita hafal Quran, dia bisa membawa 7 orang dari keluarganya untuk masuk surga. Kalau kita punya anak yang hafal Quran, dia membawa 7 orang yang membuat dia bisa masuk surga. Bagaimana kalau kita tidak hafal Quran? Anak kita, cucu kita, cari orang yang hafal Quran. Kita biayai, sama dengan juga mencintai orang-orang yang ahli Quran. Andaikan Allah punya keluarga, maka keluarganya adalah ahli Quran. Dan kita bahas juga kemarin, salah satu jasad yang tidak hancur ketika meninggal dunia adalah orang yang hafal Quran. Dalam tafsir Sawi itu disebutkan man la yaqulu ajsadahum fil ard. Ada 10 jasad yang tidak hancur kalau dia meninggal dunia. Salah satu adalah hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Kemudian pesan Nabi yang selanjutnya, wazkur laka fis sama wahzin lisanak. Ini yang kita ingin maksudkan. Pesan Nabi yang kelima, wahzin lisanak. Peliharalah lisan kamu. Illa min khairin, kecuali yang elo-elo. Fa innaka bizalika tughlibu syaitan. Karena lisan yang elo itu bisa mengalahkan syaitan. Jadi kalau lisan kita lisan yang baik, itu setan itu jauh dia. Karena setan itu tidak mau keluar dari lisan yang tidak. Dia lisannya itu lisan yang tidak baik saja. Makanya beruntunglah kalau kita sering diarahkan kepada lisan-lisan yang baik. Yang kita bahas di pagi hari ini adalah hifzul lisan. Ya, memelihara lisan. Supaya terpelihara lisan kita, salah satu adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu ada sebahagian ulama menerjemahkan makna menjaga lisan itu adalah qul khairan hatta tarnima. Ucapkanlah yang baik-baik hatta tarnima, sehingga dapat memberikan manfaat.
au yaskut atau diam. Jadi kalau kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih bagus diam. Dalam hadis lain, ibadah yang paling besar adalah diam. Ibadah yang paling mulia adalah diam. Daripada jatuh kepada hal-hal yang maksiat, lebih bagus diam. Tapi ketika muncul maksiat angkara murka, tidak boleh diam. Istri tidak sembahyang, diam. Anak tidak sembahyang, diam. Berisuk. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ada. Tapi di sisi lain, diam juga diperintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yusibanna illa bi'ajabin. Kata Nabi, ada 4 hal pada diri seseorang muslim. Arba'un la yusibanna illa bi'ajabin. Ada 4 hal yang ada pada diri seorang muslim. Tanda seseorang itu identitas sebagai seorang muslim harus punya 4 hal ini. Yang pertama kata Nabi, as-sumtu, diam. Jadi tanda ciri khas sebagai seorang muslim adalah as-sumtu, diam. Kenapa? Wa huwa awwalul ibadah. Itulah awalnya ibadah. Jadi rupanya diam ini luar biasa juga. Ya, bernilai ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri seorang muslim itu at-tawadu. Tawadu itu rendah hati. Imam Malik itu tinggal di kota Madinah. Makanya masyarakat Madinah itu mazhabnya Maliki. Ya, mazhab Maliki. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ketika dia ingin masuk kota Madinah, dia lepaskan sendalnya tadi, Pak. Jadi kalau dia masuk kota Madinah, sendalnya itu dia lepaskan. Saking tawaduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia melihat Rasulullah masih ada. Jadi dia tidak mau sendalnya itu kedengaran Rasulullah, itu tidak mau. Subhanallah. Dan kalau dia keluar dari masjid itu, dia jalannya mundur, Pak. Jalannya mundur. Saking mentakzimkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Imam Malik itu mohon maaf, kalau buang air kecil atau buang air besar, tidak mau di sekitar masjid. Jadi dia harus keluar dari kota Madinah, baru dia buang kotoran. Karena di Madinah itu adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah kalau Nabi menyebutkan dalam hadis, man tawadda'a rafa'a wa man takabbara wada'a. Siapa orang yang sombong, Allah rendahkan dia. Tapi siapa orang yang tawadu, Allah angkat dia. Ya. Kami ulangi, man tawadda'a rafa'a. Siapa orang yang tawadu, Allah angkat dia. Wa man takabbara wada'a. Siapa orang yang takabur, sombong, Allah rendahkan dia. Jadi tawaduknya Imam Malik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk ini mohon maaf bukan jalannya nunduk, tapi hatinya itu, Pak. Ya, hatinya itu. Tidak mau mengangkatkan diri, itu namanya tawaduk. Ya. Nah, ciri seorang muslim itu harus tawaduk. Kemudian yang ketiga, ciri seorang muslim itu kata Nabi, wa zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Kita sudah ada zikir pagi, zikir sore, ya. Makanya ibu-ibu sudah mengamalkan wirdul latif. Ya, di wirdul latif itu ada Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Itu zikir wirdul latif. Jadi pagi dibaca, sore dibaca. Ya. Dan itu paling bagus tuh Bapak Ibu. Wirdul latif itu paling bagus. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, ya,
Masalul hayyil ladzi azkurullah wal ladzi la yazkurullah mislul hayyi wal mayyit. Perbedaan orang yang suka berzikir kepada Allah dan tidak suka berzikir kepada Allah mislul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bedanya orang yang suka berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan orang yang mati. Bukan jasadnya mati, Pak, tapi rohnya kering. Rohnya kering, Pak. Ya, makanya dengan ada sholat 5 waktu minimal kita istighfar, kemudian la ilaha illallah 10 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Ya, apalagi kalau dia tutup dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri seorang muslim itu kata Nabi, wa qillatus syai' sedikit buat kejahatan. Qillatus syai' sedikit buat kejahatan. Ya. Tapi sebagian ulama menerjemahkan qillatus syai' ini adalah menahan diri daripada maksiat. Nah, dalam terminologi tasawuf, maksiat itu ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir insya Allah bisa lah kita, Pak, ya. Tapi maksiat batin ini yang luar biasa, sulit kita hindarkan. Ya, saya ingat Imam Ghazali, ini ada cerikit Imam Ghazali, kata beliau, ada 10 hal yang membuat jiwa atau hati tenang. Pertama, kata Imam Ghazali, tidak suka mengeluh. Tidak suka mengeluh. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Apabila manusia itu diberikan sifat berkeluh kesah, apabila dapat musibah dia berkeluh kesah. Makanya orang yang berkeluh kesah, mohon maaf, hatinya tidak akan pernah tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, agar hati atau jiwa menjadi tenang, tidak suka membenci. Ini agak susah nih, Pak. Ya, tidak suka membenci. Ya. Jangan suka membenci. Kalau orang suka membenci itu sulit, Pak. Jiwanya tenang itu sulit. Ya, apalagi mohon maaf, suudzon. Dan suudzon itu penyakit. Ya, orang kalau penyakit zahir bisa cepat diobati, penyakit suudzon itu susah dia. Dalam bahasa kita, mohon maaf, negative thinking. Makanya orang kalau suudzon, mohon maaf, Pak, tidak akan pernah tenang, sembahyangnya tidak khusyuk. Tengok sejadah ibu-ibu baru gelisah, cincin batu akik. Kemudian kunci jiwa tenang, kata Imam Ghazali, hidupnya sederhana. Hidupnya itu sederhana. Ini bukan tidak boleh cerita kaya, tidak ini. Ya. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah semuanya orang kaya, Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, cuman Sayyidina Ali orang miskin. Ya, artinya hidup sederhana itu apa adanya. Kemudian yang keempat, selalu suka memberi, asy-syakhiyyin, suka memberi. Apalagi di hari Jumat ini, afdal yang ibadah yang paling afdal itu adalah syarut ta'am, suka memberi orang makan. Karena tradisi aulia-aulia Allah, tanda wali Allah itu adalah syarut ta'am, suka memberi. Ciri wali Allah itu 3, Pak. Pertama, tidak suka marah. Jadi kalau ada suami suka dimarah istri dan suami tidak pernah marah, maka suami itu waliullah. Nah, carilah laki-laki suami yang dimarah bini. Nah, kalau suami itu waliullah. Yang kedua, tanda wali Allah itu, mohon maaf, Pak,
dermawan dia, dermawan. Walaupun ahli ibadah, sembahyang rajin, ya, tapi loke. Allah lebih senang orang jahil tapi suka sedekah. Karena orang yang suka sedekah itu tidak ada lagi nilainya itu dalam hatinya itu. Yang ketiga, tanda wali Allah itu hatinya cuma bergantung kepada Allah. Tidak ada lagi hatinya itu cuma ingat Allah. Ya. Kemudian tanda orang yang jiwanya tenang, kata Imam Ghazali, tidak ada sifat hasad. Kemarin kita sampaikan, mohon maaf Pak, penyakit yang terdua di dunia ini cuma ada dua. Pertama sombong, kedua hasad. Kalau ada masih penyakit hasad, itu susah itu Pak. Dan hasad ini berbahaya, bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulunal khataba. Hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita barusan tadi sholat malam, tapi ada hasad, itu hilang sholat malamnya itu. Kita baca Quran, rajin baca Quran, tapi ada hasad, hilang baca Quran itu. Dia kayak virus Pak. Yang kedua, penyakit yang tertua di dunia, sombong. Kemudian kunci jiwa tenang juga kata Imam Ghazali, al-afu, mudah memaafkan. Makanya Allah menyebut kata-kata maaf dalam Quran itu 4 kali. Khuzil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Dan pemaafan itu tradisi orang soleh Pak. Dan minta maaf juga tradisi orang yang baik. Yang terakhir, kasih doa, memperbanyak doa. Apalagi di hari Jumat ini paling bagus kita memperbanyak doa. Orang sombong itu orang yang tidak mau berdoa. Ya, doa itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balik kepada cerita kita tentang hifdzul lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, khamsun la takuful munafiq. Ada 5 sifat yang tidak ada pada diri orang munafik. Pertama, al-fiqhu fid din, paham tentang urusan agama. Orang munafik tidak ada itu, Pak. Orang munafik ini orang yang tidak senang dengan kebaikan. Nah, tanda orang yang ciri orang yang tidak ada pada diri orang munafik itu al-fiqhu fid din, pengetahuan tentang agama. Maka pengetahuan tentang agama itu modal kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Wabil khusus ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kami ulangi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu hukumnya wajib. Ya. Yang kedua, al-wara'u bil lisan. Yang tidak ada pada orang munafik, al-wara'u bil lisan. Hati-hati dengan lisan. Ya, hati-hati dengan lisan. Kemudian wal basmatu wil wajhi. Nah, basmah itu wajah cerah. Tabassum, basmah fil wajhi, wajahnya cerah. Ya, wajahnya senang, ceria. Kemudian yang keempat, wa nurul fil qalbi, hatinya bercahaya, hatinya gembira, hatinya bercahaya. Yang kelima, al mawaddah fil muslim. Nah, ini paling bagus, cinta kepada orang muslim. Yang 5 hal ini yang tidak ada pada diri orang munafik. Kalau orang munafik itu suka bermusuhan. Kemudian apalagi tidak ada dalam hatinya nur, itu tak ada. Makanya beda orang yang ahli ibadah dengan tidak ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah tuh nurnya tuh banyak, Pak. Karena setiap ibadah yang kita buat itu jadi nur. Salat jadi nur, baca Quran jadi nur, zikir jadi nur. Ya, salat malam jadi nur. Ya.
Nur inilah yang menarik kita untuk kepada kebaikan. Wa qala ba'dul hukama'i, dan berkata sebahagian hukama, fi samti sab'atu alafi khairun. Si diam itu sab'atu alfi khairun. Ya, diam itu mengandung 7.000 kebaikan. Jadi kata sebahagian hukama, diam itu mengandung 7.000 kebaikan. Fi kulli limhatin minha alfun. Setiap satu kalimat dari kebaikan itu mengandung beberapa kebaikan. Awaluha, yang pertama, inna samta ibadatun min khairi aina'in. Diam itu kata hukama ini satu ibadah min ghairi ina, tanpa susah payah. Jadi kalau kita ingin dapat ibadah tanpa susah payah, diam. Tapi kalau orang bertanya jangan lapor dia. Bu, gimana kabarnya? Pak Alek gimana Pak Alek? Ya. Jadi ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, ya sampaikan. Diam memang bagus. Tapi kalau diam terus susah juga. Ya. Makanya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang harmonis. Kalau istri pendiam, suami pendiam, rumah tangga laksana kuburan. Tapi kalau bawel dua-duanya, istri bawel, suami bawel, rumah tangga laksana gedung DPR. Galunya nak rapat kan. Yang eloknya sikok pendiam, sikok agak cerewet dikit. Nah, itu elok. Ya. Tengok gedung DPR tuh nak ribut galau kan. Tapi kalau bini pendiam, laki pendiam, rumah tangga laksana kuburan. Tengok kuburan tuh dah nyabe. Wasaniyatu, yang kedua, filosofis daripada diam yang 7.000 tadi, zinatun min rihaliyin, perhiasan tanpa emas permata. Emas itu perhiasan enggak? Perhiasan. Permata itu perhiasan. Intan perhiasan. Ada lagi perhiasan yang paling elok. Apa dia? Diam. Maka kata hukama, diam itu adalah zinatun min rihaliyin. Diam itu adalah perhiasan tanpa permata. Wasalisatu, yang ketiga, haibatun maghairi sultan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Dia tidak punya kekuasaan, Pak. Kepala desa beda, tapi dia bisa mempengaruhi orang lain. Berkat apa? Berkat diam tadi. Makanya diam kata hukam itu haibah, kewibawaan. Haibah itu kewibawaan. Kewibawaan gimana? Min ghairi sultan, tanpa ada kekuasaan. Dia tidak punya kekuasaan, Pak. Tapi dia punya haibah. Haibah apa? Haibah diam tadi. Makanya orang tua yang pendiam dengan orang tua yang cerewet, anak lebih takut dengan yang pendiam tadi. Sebab yang pendiam ini bahaya. Warabi'atu, yang keempat, filosofis daripada diam itu husnun min ghairin, benteng tanpa pagar. Husnun, benteng. Ya, min ghairin, tanpa pagar. Salah satu magarnya itu banyak benteng umat Islam itu ya. Dalam hadis lain benteng umat Islam itu 3. Kata Nabi, al-husnu muslim salasun, benteng umat Islam itu 3. Al-masjid husnun, masjid itu benteng, Pak. Makanya benteng umat Islam itu salah satu masjid. Ya, kalau masjidnya tidak ada lagi, sudah selesai lah tuh, Pak. Maka benteng umat Islam itu masjid. Yang kedua, qiraatul Qur'ani hasnun, baca Quran itulah benteng. Ya, jadi kita untuk membentengi diri kita ini, pertama suka-suka ke masjid. Yang kedua, suka-suka baca Quran. Yang ketiga, zikrullah yasnun,
Zikir kepada Allah itu adalah benteng. Ya. Kalau 3 ini bisa kita lakukan, insya Allah kita sudah membentengi diri kita daripada yang macam-macam, termasuk maksiat-maksiat, baik maksiat dari jin maupun daripada manusia. Wal khamisatu, yang kelima filosofis daripada diam itu adalah al-istighna'u an itihzari ila ahadin, ya, kekayaan tanpa merendahkan orang lain. Al-istighna itu kaya, ya, ani ihtizari ila ahadin, tanpa merendahkan orang lain. Jadi dengan diam itu dia menjadi orang yang, kalau tadi itu haibah, kalau ini kaya dia. Kaya tanpa merendahkan orang lain. Ya. Wasadisatu, yang keenam filosofis daripada diam itu rahatul kiram til katibin. Malaikat katibin istirahat. Tukang catat, rakib atid ini tukang catat ini. Diam Pak, istirahat ya. Ya. Satu lagi Pak, malaikat istirahat itu ketika khatib sudah naik atas mimbar. Jadi ketika khatib naik atas mimbar, malaikat itu stop, dia menulis. Makanya masuk masjid hari Jumat itu bagusnya pagi-pagi. Jam 9 itu kerbau, jam 10 kambing, jam 11 itik, jam 12 telur itik, jam 1 tai cecak. Bu, oh ibu, ingatkan tai cecak. Jadi kalau bapak pergi jam 1, makanya orang-orang dulu hari Jumat itu jam 9 itu sudah ke masjid ya. Tanyalah orang tua-tua dulu itu. Jam 9, jam 10, jam 11 sudah ke masjid. Ya. Dan hari Jumat ini luar biasa Bapak Ibu, hari rayanya umat Islam, Sayyidul Ayyam. Ya. Kemarin kita cerita juga, kiamat juga hari Jumat. Ya. Kiamat besar Pak ya, kiamat besar hari Jumat. Kalau ada Jumat ini mungkin Jumat depan, tak tahulah. Wasabi'atu, dan yang ketujuh filosofis daripada diam itu sitrul ayub, menutup aib. Kita kalau banyak diam kan orang tak tahu aib kita nih Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita banyak-banyak terima kasih kepada Allah, Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, subhanallah. Makanya kata Nabi, man satara uyuba akhihi satara uyubah. Siapa orang yang suka menutup aib saudaranya, Allah tutup aib dia. Tapi kalau kita suka mengumbar aib orang lain, nanti Allah akan buka aib kita. Supaya aib kita ditutup oleh Allah, tutup juga aib orang lain. Bu, gimana sih? Insya Allah luar biasa beliau. Itu namanya cara menutup aib orang lain. Nah, filosofis diam yang ketujuh adalah sitrul ayubah, menutup aib. Dengan kita diam itu, aib kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian ulama, innal jasada itu adam salasatu ajza. Sungguhnya jasad anak Adam ini terbagi 3. Wajuzun minhu qalbuh. Jasad kita ini, jasad kita ini kan ada 2, ada jasad, ada roh. Ya, jasad kita ini mohon maaf Pak, itu jelmaan daripada jasadnya Nabi Adam. Kalau roh kita ini jelmaan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa yang pertama Allah ciptakan dalam dunia, nur Nabi Muhammad. Nur itu cahaya Pak. Cahaya inilah yang membuat alam semesta ini ada. Jadi kalau makhluk yang pertama, iya Adam. Tapi sesuatu yang Allah ciptakan pertama bukan Adam,
nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadits qudsi Allah menyebutkan, kalau bukan karena Nabi Muhammad saya tidak menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Nabi Muhammad saya tidak menciptakan alam semesta. Ya. Makanya beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah yang paling Allah suka adalah sholawat kepada Nabi. Lebih khusus hari Jumat ini Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi malam sudah baca Yasin, baca Kahfi, ya, tabaraknya, surah Dukhannya, waqiahnya, ya, sajadahnya. Siang ini kita tambah dengan kasih sholawat ala Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itulah, mohon maaf, yang mengantarkan Allah sayang dengan kita. Ya. Karena sampai hari ini kadang-kadang doa kita tidak makbul. Maka dalam khutbah juga ada sholawat. Dalam doa juga ada sholawat. Ya. Dan kita awali doa kita juga dengan sholawat. Maka kalau tanpa ada sholawat, mohon maaf, ibadah kita tidak sempurna si Allah Subhanahu wa taala. Wasani, jasad yang kedua dari anak Adam itu adalah lisan. Jadi yang kolam pertama itulah hati. Hati ini yang nampak, Pak. Yang ada darahnya itu hati. Tapi di dalam hati itu namanya fuad, Pak. Saya ulangi, dalam hati itu ada namanya fuad. Makanya hati, fuad itu dinamakan hati nurani. Sebelah ada orang tidak makan, kita peduli, itu namanya fuad. Ya. Ada orang sekolah, anaknya tidak ada biaya, kita peduli, itu namanya fuad. Jadi bukan hati, hati nurani yang paling dalam itu namanya fuad. Ya. Yang kedua, jasad Nabi anak Adam itu kata Nabi, lisanuhu, ada lisannya. Lisannya. Makanya ada dulu seorang perempuan, kalau ditanyanya dia cakapnya tidak banyak. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, bagaimana kondisinya? Subhanallah. Jadi yang diucapkannya cuma kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, insyaallah. Tidak ada yang lain, Pak. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan ada 4 kalimat yang paling bagus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu keempat kalimat yang paling bagus itu. Wabil khusus kalau kita bangun dari tidur, itu bagus kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita tutup wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, jasadnya anak Nabi Adam itu al-jawarih. Nah, al-jawarih ini anggota nih, Pak. Ya, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada hidung. Itu namanya jawarih. Ya, jawarih. Makanya masing-masing kita itu akan dimuliakan. Saya teruskan. Waqad akramallahu ala juz'ain biqarami. Allah memuliakan masing-masing juz'u. Mata, telinga, hidung semuanya dimuliakan oleh Allah. Fa akramal qalbu bi ma'rifati wa tauhidi. Allah memuliakan hati karena ada tauhid, ada ma'rifah. Allah akan muliakan hati kita kalau ada ma'rifah, ada tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada lagi dalam hatinya cuma satu Allah. Makanya zikir Allah itu bagus. Ya, karena dalam hatinya, dalam hati kita ini cuma satu Pak, Allah, yang lain tidak masuk. Yang kedua, wa akramal lisan bi syahadah. Nah, Allah memuliakan lisan dengan apa? Syahadah. Apa syahadah? La ilaha illallah. Jadi kalau Allah memuliakan hati dengan tauhid, Allah muliakan lisan dengan syahadah. Termasuk orang yang, mohon maaf, sakratul maut itu disyahadahkan. Ya, mumpung saya ingat, mohon maaf.
Kalau ada orang yang sakratul maut, mohon maaf Bapak Ibu, jangan ditinggalkan. Kalau ada orang yang sakratul maut itu jangan ditinggalkan. Ya, disitulah perjuangan terakhir dia, baik atau tidak baik. Nah, kalau dia sakratul maut, kita disunahkan mentalkinkan. Kata Nabi, talqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayit kamu la ilaha illallah. Jadi mentalkinkan la ilaha illallah itu bukan seperti zikir. Ya. Ada orang sakratul maut, afdalul zikri falam la ilaha illallah. Bukan begitu. Orang yang sakratul maut itu kita dekatkan wajah kita dengan wajahnya tadi. Sambil kita ucapkan la ilaha illallah. Kita biarkan dulu dia tadi. Kalau dia bisa menyebut la ilallah, kita diam. Tapi kalau dia tidak bisa menyebut, kita ulangi lagi la ilaha illallah. Kalau dia lancar, langsung Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu. Tidak mau seperti Yasinan malam Jumat la ilaha illallah, tidak mau. Ya. Beda dengan satu lagi, mohon maaf, beda dengan orang yang talqin ketika dikubur, apalagi azan dikubur. Azan dikubur itu banyak sebagian masyarakat kita duduk. Tidak ada azan duduk, azan itu tegak. Ya. Ya, jadi balik cerita kita, ya, wa akramal lisan bi syahadah la ilaha illallah. Allah muliakan lisan kita dengan syahadat. Kemudian apalagi wa tilawati kitabih, dengan membaca kitab-kitabnya Allah. Itulah mulianya lisan-lisan kita ini. Wa akramal jawarih bis salati, Allah memuliakan anggota kita bis salati dengan salat. Wasaumi dengan puasa, wasairut taati, dan sekalian ketaatan-ketaatan. Jadi kalau tadi Allah muliakan hati dengan ma'rifah tauhid, Allah muliakan lisan dua dengan syahadat, dengan baca Quran. Yang ketiga, Allah muliakan jawarih, anggota tubuh kita, dengan salat. Jadi semuanya berfungsi, Pak. Hati berfungsi, lisan berfungsi, anggota berfungsi. Ya. Kalau salat gimana? Tidak mau salat yang mafrudah saja, Pak. Harus ditambah dengan salat yang mustahabah. Saya ulangi, yang mafrudah itu cuma kewajiban. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kewajiban. Harus tambah dengan yang mustahabah. Ya. Yang qabliyah ba'diyah itu. Kalau rawatib itu jumlahnya 22, Pak. Baik yang muakkadah atau yang ghairu muakkadah. Jadi rawatib itu jumlahnya 22. Baik yang muakkadah atau yang ghairu muakkadah. Pagi ada lagi, nanti syuruk kita, nanti duha. Ya. Jadi artinya semakin banyak dia ibadah kepada Allah, semakin Allah memuliakan jawarih jasad-jasad kita ini. Yang terakhir yang disebutkan di sini adalah wasairut taati. Jasadnya itu dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa innal matal muqbitin wa ilasal muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma bin nuri wajhik alladhi mala'a arkana arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifata hatta na'rifata haqqa ma'rifati kama yanbaghi an tu'rafa bi. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa ma 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina wa la tansal rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca munajat, Pak, ya.
الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا دوطلا يا حبيبي صلني فلا دوطلا الله يا حبيبي صلني فلا طلا دعوت ربي ورب يعلم دعوت ربي ورب يعلم علمه بحالي ينفي المقال علم بحالي ينفي المقال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني طلا صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحنا والآن صبري قد ساحنا الله الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي طلا حبيبي زرني وعلي شأني حبيبي زرني وعلي شأني حسا ومعنى حال وقال حسا ومعنى حال وقال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني طلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلا حب فتني ودمعي سلا الله طلا يا حبيبي صلني فلا عدو ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني
ولا خيال بالله زرني ولا خيال الله ربي تعالى الله ربي يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي فلا طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قد كبدي فاصل حيالا قد كبدي فاصل حيالا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني فلا طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني طلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى